Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agipita senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kita akan update berita Mas Irsu. Mas Irsu, dengar nggak isu di tanah air, yaitu Betul. ada kader Gerindra yang anggota DPRD Jember, Oh, Jawa Timur. Jember. Yang katanya anak Kiai yang dia ngerokok sambil main itu ya. Ya, saya dengar itu banyak udah ditegur ya. Habibur Rahman itu kan sudah menyampaikan begitu ya, ditegur soal itu. Dan Mhm. dia minta maaf ya. Ini memang bawa problem negara kita ya. Tapi di Amerika sendiri kan juga mereka sedang disibukkan dengan presidennya, bukan anggota dia. Jadi rame banget. Oke, mari kita bahas soal itu ya, Mbak Agi ya. Iya, iya. Kalau hasilnya sendiri Hmm. sih, pada hari Jumat itu sudah ada sidang ya Mas Irsu. Jadi Ah, ah. sidang etik lah kurang lebih demikian di Partai Gerindra di Jakarta. Yes. Dan kemudian hasilnya ini mendapatkan teguran keras. Yang Terus. bersangkutan ini namanya adalah Ahmad Syahri Asidik ya, Mm-mm. dari keluarga Asidik. Jadi dia mendapatkan teguran keras dan terakhir. Jadi kalau seandainya melakukan kesalahan lagi, maka kemudian tidak ada ampun akan bisa Saya kira dicopot harus begitu begitu ya. ya, karena Gerindra bagaimanapun itu kan ada nama besar, ya di situ ada Mm-mm. Pak Prabowo Subianto. Mestinya mereka tahu bahwa pimpinan mereka itu ketua umumnya mereka itu adalah Pak Presiden Republik Indonesia. Jadi bukannya malah karena pimpinannya presiden mereka bisa seenaknya, justru enggak. Itu beban berat loh sebenarnya dengan partai pemerintah itu karena apapun yang dilakukan oleh mereka orang kemudian pasti mengaitkan dengan Presiden Prabowo. Kan gitu ya Mbak Agi ya. Kita mesti Iya, iya, ya betul. apresiasilah pimpinan Gerindra bertindak cepat dan dalam banyak kasus kita mesti ngomong Gerindra kelihatannya kalau ada urusan-urusan itu kan keras ya. Ingat Bupati Pati kan juga begitu Mhm. di kasus ya nggak dibelain sama sekali gitu ya udah memang harus begitu. Nah saya kira ini yang mesti kita dorong terus soal etika ya. Majelis Kehormatan Partai Gerindra akan menyidangkan permasalahan pemberitaan di media massa dan media sosial yang viral pada tanggal 12 Mei 2026 terkait pemberitaan legislator Gerindra Jember main game dan merokok saat rapat stunting. Dalam rangka menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut, Majelis Kehormatan Partai Gerindra perlu segera mengambil sikap atau tindakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra. Dari berdasarkan absensi ini telah hadir Bapak Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi. Betul? Kader Partai Gerindra, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember. Betul, Pak? Mengadili, menyatakan Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar AD/ART Partai Gerindra. 2. Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember. 3. Apabila di kemudian hari Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember. Demikian putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dibacakan hari Jumat 15 Mei 2026. Itu kenapa melakukan Pak Betul atau tidak boleh? Hilaf aja saya sebagai manusia biasa. Tapi di ruang rapat itu emang biasa untuk merokok gitu, Pak? Hal wajar atau Hah? kalau dari DPR Mungkin cukup ya? Cukup ya sih. Sambil kita ngomongin etika dikit kita nyinggung sedikit kemarin. Masa nggak malu dengan adik-adik kita dari SMA Pontianak, SMA Negeri 1 Pontianak yang mereka dengan menyatakan bahwa nggak perlu diulang lagi finalnya dan kemudian mereka mendukung Sambas sebagai juaranya. Tapi walaupun begitu mereka sebenarnya juara sesungguhnya itu SMA 1 Pontianak sampai kapanpun mereka akan diingat. Apalagi mereka udah dapat coach dari Gibran, tip and trick untuk Gimana? Kok dapat coachnya dari orang yang tidak beretika? bukan, nggak soal etika. Ini code and tip and trick bagaimana berapa public speaking dan debat publik. Gitu, Mbak, keren kan? Itu lebih mengherankan lagi Mas Iya, iya, Herssu, iya. public speaking luar biasa. Sorry, sebentar. Ini tadi ada tupai baru lewat di kaki saya. Ini sedikit aja menarik. Ini Boston ini menarik sekali.
rekomendasi dari public health-nya itu orang di sini tidak boleh memelihara kucing dan anjing. Dan Mhm. akhirnya kalau kita jalan, Mbak, di taman-taman kita akan ketemu kelinci banyak betul, burung-burung banyak. Dan ada tupai. Ini tadi barusan di kaki saya kan, saya nggak terbiasa ada tupai tiba-tiba Mhm. di kaki saya, menarik. Oke, balik lagi. Lanjut. Ya, berarti saya tidak bisa tinggal di sana karena tidak boleh Apa? memelihara kucing ya. Oh Mhm. iya Mbak Aki, betul. Ini di kaki saya tupainya, sebentar ya. Saya perlihatkan ini tupai. Kemana coba? Mana kelihatan nggak tupainya? Nggak kelihatan. Belum. Nah itu tuh. Oh, lucu sekali. Iya, iya. Tupai itu jadi jadi saya Bersahabat ya, dia terbiasa dengan manusia yang berlalu terbiasa lalang di banget ya. sekitarnya dan Iya. tidak enggak ada yang menjahati soalnya. Nggak ada Kalau ada sama yang sekali. menjahati sekali saja mereka kan pasti Oh, trauma dan nggak mau mendekati. dan dihukum berat Mhm. di sini, nggak boleh seperti itu. Oke, jadi jangan Iya. kaget tupai, kelinci. Oke, lanjut kita balik lagi tadi soal Oke, Gerindra. kita balik lagi ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita melihat Mas Hersu, ini dengan kapasitas anggota DPRD yang seperti ini seharusnya kan dari sejak awal seleksinya, begitu kan? Jadi ini tidak akan terjadi. Ini Atau kalau tidak seperti awal ada sesuatu pembekalan, bencana. Ya, pembekalan ini lah. seperti sebuah bencana yang sudah diramalkan kalau saya melihatnya seperti itu. Dengan ini kan wakil rakyat. Masa wakil rakyatnya lebih pinter, rakyatnya lebih beretika, rakyatnya lebih jelas gitu pendidikannya. Karena kalau kita lihat ini di situs KPU sampai sekarang juga eh, dia katanya sarjana ekonomi, tapi sarjana ekonomi dari mana? Ini sampai sekarang orang menebak-nebak dari mana ya sarjana ekonominya gitu. Ini kan kita jadi apa namanya ingat gitu pernyataan dari Pak Abdul Muti ya yang Ya. mengatakan bahwa sekian persen anggota DPR, anggota DPRD itu tidak lulus SMA dan kemudian baru mengambil apa namanya paket C atau juga mereka juga yang ijazahnya itu asal-asalan atau yang ijazahnya palsu atau mengambil ya kurang lebih seperti itulah begitu. Nah, kalau ini sebetulnya asal-usulnya jelas Mas Hersu. Ahmad Syahri ini asal-usulnya jelas. Coba saya melihat ini profilnya ya. Ya, dia ini jadi anggota DPRD termuda dilantik di usia 25 tahun. Sebetulnya luar biasa. Tapi apakah pantas dia menjadi wakil rakyat begitu ya? Itu kan yang jadi persoalan. Usia berapapun lah begitu. Yang penting dia sudah kategori dewasa, tapi kemudian apakah dia pantas mewakili rakyat begitu. Ini kan masih usia Gen Z ya masuknya. Dilantik 21 Agustus 2024 sebagai anggota DPRD Jember. Termuda periode 2024-2009, usia 25 tahun, terpilih dari Dapil 6. Ini ya meliputi wilayah Puger, Gemuk Emas, Kencong, Jombang gitu. Dengan sekitar 13.000 suara dari Gerindra. Sekitar 12.000 lebih sedikit lah begitu ya. Kini duduk di Komisi D, bidang yang gosipnya ia pilih sendiri. Bukan gosipnya, memang dia mengatakan begitu kalau yang saya lihat. Dan kemudian ini adalah anak ex DPR RI yang punya istri 4. Oke, ini masalah pribadi, tapi ini kemudian menjadi hal yang terpublikasi sangat luas karena yang bersangkutan dari Nasdem dulu ya bapaknya itu ya. iya, bapaknya tahun 2009-2014 menjadi anggota DPR dari PKB. Oh, PKB. Kemudian dari PKB tadinya ya. Kemudian 2014-2019 tidak. Nah, masuk lagi ke parlemen, ke DPR pusat loh ini 2014-2019 dari Nasdem. Jadi pindah partai ketika itu. Bapaknya juga masih muda loh itu ya. Masih muda. Entah ini dari istri yang keberapa, tapi istrinya masih muda semuanya begitu. Nah, ini dan ini cukup viral karena pada saat pelantikan kan 2019 kalau tidak salah dia membawa ketiga istrinya. Ketika itu istrinya masih 3, yang kemudian tercatat sesudahnya istrinya ada 4. Nah, tapi saat pelantikan itu dia tertidur Mas Hersu. Masih ingat nggak? Itu sempat rame sekali. Jadi ini memang ulah dari bapaknya dengan dia membawa ketiga istrinya saat pelantikan. Itu saja sudah heboh. Karena sesuatu yang unusual itu dalam praktek jurnalistik kan menjadi sesuatu yang menarik patut untuk ya. diwartakan, menarik secara begitu ya. hukum, kalau syar'i dalam Islam itu memang diperkenankan gitu ya. Iya, boleh-boleh saja begitu. Dan kemudian ya ini juga tercatat sebagai keluarga salah satu pesantren besar di Jember. Jadi Ahmad Syahri ini adalah cucu dari Kiai Haji Muzaki Syah
pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri Jember. Al-Qadiri memiliki sekitar 3.500 santri Jadi dan Gus lah ini ya lembaga berarti ya Mbak Agi ya. besar dan Masuk Gus. lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, jangan-jangan mungkin dia berkuliahnya di perguruan tinggi milik Ya. kakeknya sendiri gitu ya. Sebelum berpolitik, Syahri pernah aktif di organisasi Ekstra Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menyandang gelar SE. Alma maternya belum terkonfirmasi dari sumber manapun. Saya juga mencari-cari dari mana-mana gitu, belum terkonfirmasi nih kuliahnya di mana dan sebagainya. Nah, yang menarik juga dari Syahri ini adalah ketika dia terpilih begitu ya, menjadi anggota DPRD, itu dia mengaku bahwa dia terpilihnya itu Mas Hersу itu karena Gusnya, karena gelar Gusnya. Dia mengakui seperti itu. Karena gelar Gusnya dan juga karena niat tulus, katanya seperti itu ya. Nah, coba saya lihat nih dari Kompas tentang profilnya Ahmad Syahri. Jadi dia ini lahir di Jember pada 21 Juni 1999. Ya, memang masih muda ya pada saat dilantik. Kan dilantiknya tahun 2024. Dan kemudian anggota termuda memang di sana begitu. Dan kemudian di sini yang saya bisa lihat dia membidangi dia di komisi D itu atas pilihan dia sendiri. Dan coba kita lihat komisi ini membidangi apa? Membidangi penanggulangan bencana, pendidikan, kesehatan sosial, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, tenaga kerja serta bina mental. Oke, Jadi luar soal pendidikan, biasa. tapi dia merokok di dalam ruangan dan ketika itu sedang membahas soal kesehatan. Jadi ini apa Iya, ya? Dan ini kontradiktif. Ya, kontradiktif. sangat-sangat kontradiktif. Dan di sini apalagi tentang bina mental. Nah, anggota DPRD macam apa yang mentalnya seperti itu dan dia harus memperbaiki mental di masyarakat. Yang artinya dia permisif terhadap hal itu, di dalam ruangan itu AC menyala dan sebagainya. Yang di rumah pun kalau AC menyala masa sih kita merokok begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian ini di tempat yang terbuka dan kok nggak ada yang negur ya? Apakah itu sesuatu yang permisif dilakukan di sana sudah merupakan sesuatu hal yang biasa atau kok orang segan kepadanya karena dia anak seorang kiai? Ya, Itu kan yang banyak dipertanyakan oleh netizen gitu ya. Dan di sini coba dari Kompas juga menulis yang sama. Saat mendaftar sebagai calon DPRD Jember, status pekerjaannya yaitu dia memilih swasta, garis miring wira swasta atau lainnya. Jadi memang tidak jelas apa ya ketika itu Nah, sementara terkait pendidikan di dalam profil resmi DPRD Jember fraksi Gerindra, Syahri memiliki gelar sarjana ekonomi. Tapi tidak jelas itu tadi dari manakah penasaran kan dengan karakter yang seperti ini kuliahnya tadi di mana kurang lebih begitu. iya, ini memperhatikan soal merokok ya. Memang di Indonesia sih, apalagi kalau di kalangan pesantren memang itu jadi semacam lifestyle ya, karena kalau Hal yang mereka biasa. tapi Betul. saya kira di tempat tertentu kalau di ruang rapat dan sebagainya mestinya diperhatikan kan gitu. Dan ini soal rokok ya, saya dulu perokok, saya mesti ngomong saya dulu perokok bagi, tapi dan orang selalu beralasan bahwa susah untuk berhenti merokok. Saya enggak gitu. Karena saya berhenti merokok itu tahun 91 ya. Pada waktu itu saya masih di Medan dan kemudian aktif olahraga, terutama berenang. Kalau berenang sesak gitu ya. Dan itu akhirnya saya memutuskan berhenti merokok. Caranya berhenti saja. Sebenarnya niat yang cepat itu. Dan alhamdulillah jauh lebih sehat ya dengan tidak merokok gitu. Tapi ini memang kontroversi kalau kita ngomongin soal rokok ya, Mbak, soal petani tembakau, ada soal apa, dan melibatkan banyak pekerja yang banyak. Tapi ini kita nggak bahas itu, tapi lebih pada etika publiknya, saya kira itu ya. Iya, lebih kepada kita tidak mengaitkan dengan itu, tapi lebih kepada perilaku. Yes. Perilaku yang bersangkutan kan dalam hal ini. Coba kita lihat seberapa penting sih rapat yang dia ikuti pada saat dia merokok itu begitu, dan dia juga sambil main game masalahnya kalau tidak salah HD deh itu karena saya tahu kan anak saya suka main itu juga begitu. Jadi ini masih anak-anak kayaknya ya, masih main game masih gitu, bocil. tidak tahu tidak tahu urgensi dan situasi yang dia hadapi. Coba seberapa penting. Saya baca dari Kompas, RDP ini membahas persoalan campak, stunting, sampai program Universal Health Coverage atau UHC di ruang rapat Badan Musyawarah
DPRD Jember yang dilengkapi dengan AC atau pendingin ruangan. Rapat dilakukan, ini counterpartnya ya, coba mitranya siapa saja, dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Ya ampun. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, jadi dengan pihak lain, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan BPJS Kesehatan Jember, serta perwakilan 15 puskesmas. Ini dia sebagai tuan rumah di situ begitu. Dan dia melakukan hal tersebut. Ini fatal sekali kalau saya melihat. Tidak heran kalau kemudian Ketua DPRD Jember maupun DPC Gerindra itu minta maaf, dan kemudian kita bisa melihat juga permintaan maaf dari Syahria. Nanti di sela-sela kita bicara ini, Mas editor dari Off the Record, kita akan menayangkannya. Begitu juga yang pernyataannya dia ketika setelah terpilih begitu ya, dia menyatakan terpilih karena apa dan sebagainya. Saya Ahmad Syahri As-Siddiqi, anggota DPRD Komisi D Kabupaten Jember, dengan rendah hati memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga kedepannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Ini pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin ini bisa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai. Terima kasih. Menyesal? Saya menyesal, mungkin ada salah. Saya mohon maaf. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Pada saat itu kenapa? Iya, pada saat itu kenapa melakukan Pak? Betul itu tidak boleh. Hilaf aja saya sebagai manusia biasa. Pak, sebelumnya pernah melakukan itu juga nggak Pak? Atau ini pertama kali Pak? Pak Ahmad kemarin nyampein permintaan maaf kan ya Pak? Boleh diulang Pak permintaan maafnya seperti apa Pak? Itu sudah saya cukup menyesal sekali seperti itu dan tidak akan kecewa. Tapi di ruang rapat itu emang biasa untuk merokok gitu, Pak? Hal wajar atau? Hah? Kalau dari DPRD sendiri Evaluasinya Pak. Jadi kan teman-teman media ini suara keras, dan terakhir seperti yang teman-teman sampaikan, teman-teman dengarkan dari keputusan Mahkamah Partai, artinya apabila ada kesalahan lagi otomatis akan ada semacam pemecatan seperti itu ya. Makasih. Santri juga. Kiat-kiatnya seperti apa supaya mendapat suara besar? Ya, memang besar di kalangan pesantren. Jadi mungkin masyarakat ya peruntungannya bisa jadi bahagia lah. Jadi bisa dipercaya mungkin pemikiran di sana. Yang kedua ya saya menyampaikan dengan tulus kampanye door to door. Saya dari hati ke hati. Karena semua itu karena cinta. Tapi yang jelas ini pembelajaran ya Mas Herzu. Inilah yang dinamakan politik dinasti begitu ya. Kurang lebih ini kan ada keterkaitannya dengan itu. Bapaknya anggota DPR, kemudian anaknya yang kita melihat sejauh ini sebetulnya tidak berkemampuan. Kita bisa melihat kalau netizen melihatnya dari cara berbicara, dari cara menelah sesuatu, dari dia gesturnya begitu, itu menjadi catatan. Kita tahu netizen kita itu pinter-pinter begitu, baik yang berpendidikan maupun yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak gitu. Rata-rata netizen kita itu yang bermain bermain medsos itu rata-rata sangat kritis, terutama yang mencermati soal politik. Jadi dari sini partai-partai ayolah. Kalau memang tidak berkemampuan walaupun setor gede, ya janganlah. Masa ini mewakilin Gen Z seperti ini, begitu kan? Gen Z anaknya Mas Hersu aja deh tuh, yang sekolah di Harvard, begitu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah mendapatkan S2 dari sana, mengikuti kompetisi tingkat dunia dan sebagainya. Maksud saya bukan
bukan ini ya, maksudnya masih banyak yang mereka yang harusnya mendapatkan kesempatan. Di Yes. Jember pun saya rasa nggak usah bersaing di tingkat nasional ya. Di Jember pun pasti banyak yang lebih berkemampuan, yang lebih memiliki kapasitas sehingga tidak akan mempermalukan partai, juga tidak akan mengecewakan rakyat. Saya bukan penduduk Jember, tapi saya ikut kecewa yang seperti ini begitu. Karena kita yang mendidik anak setengah mati, Ya, anak saya kurang lebih mungkin seumuran dia ya. ya, iya, Anak iya. saya laki-laki, dan kita tahu kapasitasnya seperti apa ketika diajak berdiskusi, menjadi moderator, menjadi pimpinan sebuah tim dan sebagainya begitu. Ya, kenapa kita bicara soal ini? Ya satu tadi, soal satu etika tiap pejabat publik. Kedua, apalagi kita concern dengan generasi muda kita ya, Mbak Gen Z ya. Betul. Itu kan kita pengen Indonesia mendatang itu jauh lebih bagus. Secara etikanya, Ya. secara apanya jauh lebih bagus. Saya sering ngomong kan, cukup kita lah yang mengalami situasi seperti sekarang ini yang bahagia, kita struggle Betul. dan sebagainya. Tapi ya generasi kita berikutnya harusnya yang disebut Indonesia emas itu harusnya jangan hanya berhenti pada slogan. Karena yang terjadi kalau Iya. enggak nanti Indonesia cemas yang terjadi kalau lihat situasi semacam ini gitu. Saya makanya kalau ada pejabat-pejabat publik Indonesia emas, Indonesia, saya sering saya tersenyum melihatnya. Tapi Mbak Agi tadi ngomong itu sebenarnya banyak anak Indonesia itu pintar-pintar Mbak Agi ya. Betul. Ya, saya di sini tadi saya baru selesai sholat Jumat dan ketemu banyak anak-anak muda dan itu anak-anak pintar-pintar ada ada yang dari Jember loh di Harvard ini yang saya tadi ketemu tuh luar biasa. Jadi Jember Jember ini banyak yang top loh Mbak. Ini bukan hanya ini kan kasus seperti ini jangan kemudian digeneralisir bahwa Jember masalah gitu ya Mbak ya kira-kira yang Iya, ini sebenarnya kasus mungkin tidak akan terjadi ya itu tadi kalau seandainya memang yang dipilih adalah memang mereka yang memiliki kapabilitas begitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ya salah satunya soal itulah Mas Hersu background dari keluarga besar begitu kan dan sebagainya. Padahal mungkin dari keluarga ayahnya yang anggota DPR apalagi istri ada beberapa begitu ya. Mungkin sebetulnya ada anak yang lebih berkapasitas begitu. Nah, coba ini pernyataan dari netizen ya, bukan pernyataan saya. Hujat yang milih juga dong, karena yang lolosin orang kayak gini ya mereka-mereka juga. 13.000 suara loh. Saya setuju. Ya kan? Karena kalau kita sering mengecam korupsi, saya lihat sebenarnya rakyat kita juga korup Mbak Agi. Kalau rakyat kita nggak korup, orang-orang yang seperti itu nggak akan terima bansos Ya, yang nggak dengan terima tujuan politik. ya bansos, apalagi serangan fajar dan sebagainya nggak bisa laku. Jadi saya kira apa yang paling penting buat kita ya, kalau lihat ini national character building ya Mbak Agi ya, membentuk mental bangsa Ya, ini harus kuat dan itu sebenarnya Mbak Agi dimulainya harus dari keluarga. Ya, dari keluarga, kemudian menjadi masyarakat, jadi lingkungan yang kecil, dari masyarakat dan jadi negara. Ya, kira-kira itu yang mesti kita ingatkan terus. Kenapa jangan dibilang bahwa soal ini dianggap hal gini aja kok dibahas. Saya senang ketika melihat bahwa respon dari publik terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman anak-anak kita dari SMA 1 Pontianak yang bersikap sportif seperti itu dan ternyata masih banyak yang memuji Mbak. Jadi sebenarnya bangsa kita masih banyak yang waras kok gitu ya di tengah situasi begitu. Jangan terlalu pesimis. Mari kita terus. Iya, dan sekarang dia banyak mendapatkan beasiswa, tawaran sekolah apa dan sebagainya. Itu kan bagus banget. Sedikit lagi Mas Hirsu saya tambahi ya. Ada komentar seperti ini. Familinya ada yang punya pesantren. Mayoritas anak pesantren baru lahir dari muka bumi pasti ikutin kata kiainya. Intinya power belakangnya yang kuat ini. Bahkan ini ya gara-gara merokok ini negara hopeless parah. Rapat kenegaraan masih diperbolehkan merokok, artinya itu bagian dari hajat negara yang DPRD tadi. Kayak ngambil random orang di jalanan, dipakein jas sama peci, suruh rapat. Ini juga yang ngevideo kayaknya udah enak sama kelakuan dia. Jujur aja orang bodoh ini sih. Jadi yuk. Nextnya kita jangan pilih anak muda yang seperti ini. Indonesia harus maju, Indonesia harus pintar dan beretika. Oke Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Kita ngobrol lagi ya dalam episode berikutnya. Saya Subun Arif. Dan saya Gebita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.